Podcast Suara Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Podcast Wakil Rakyat. Kita bertemu lagi. Untuk edisi kali ini kita menghadirkan Bapak Rohman Sarjana Sosial sebagai Wakil Ketua DPRD dari fraksi Golkar. Beliau mengawali karir di bidang politik sebelum terjun ke politik yang sebenarnya di rumah rakyat ini. Beliau pernah duduk sebagai kepala desa, tepatnya di Desa Sukowowo, Kecamatan Bener, Purworejo. Pak Rohman, langsung ya Pak, kita ngobrolnya. Mungkin Bapak mengawali pengabdian sebagai kepala desa di Kecamatan Bener. Bisa diceritakan Bapak bagaimana proses awal Bapak bisa terjun ke dunia politik, khususnya di pemerintahan desa Bapak? Jadi proses politik pada awalnya saya menjadi kepala desa di Desa Sukowowo, yaitu proses adanya Pilkades di Desa Sukowowo pada tahun 1993. Pada awalnya kami tidak menyangka tiba-tiba menjadi kandidat calon kepala desa di Desa Sukowowo. Nah, kenapa tiba-tiba? Karena ada dorongan dari tokoh masyarakat, terutama tokoh muda. Karena pada saat itu saya umurnya 25 tahun, masih kurang 5 bulan. Sehingga ini proses yang cukup panjang, sehingga pada akhirnya kita diputuskan oleh masyarakat, oleh tim untuk maju Pilkades di tahun 1993. Tapi sebelumnya saya sudah masuk di kepengurusan Partai Golkar, yaitu saya ditunjuk sebagai Ketua AMPI Desa Sukowowo pada tahun 1992. Mungkin itulah modal politik saya, karena 1 tahun saya menjabat sebagai Ketua AMPI di Desa Sukowowo, sehingga kami didorong oleh masyarakat, terutama anak-anak muda dan juga tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Keputusannya kami ikut Pilkades di tahun 1993. Itu Mas Agung awalnya. 25 tahun masih kurang 5 bulan. Niku kan sudah berkeluarga belum pas itu Pak? Belum. Lah, yang akhirnya yang mendorong Bapak akhirnya itu kan anak-anak di umur itu kan masih mencari jati diri mungkin di banyak bidang, khususnya di bidang ekonomi segala macam Mbak. Lah itu yang akhirnya Bapak berani memutuskan untuk nyemplung, untuk turut bertarung dalam Pilkades, itu hal yang memotivasi apa itu Pak? Ya, salah satu motivasi, kebetulan kakek saya, ayah saya adalah kepala desa di Desa Sukowowo itu. Sudah ada trah berarti. Sudah ada itu. Dan juga didorong oleh masyarakat. Pak Rohman harus ikut Pilkades di tahun 1993 itu. Masuklah, kami ikut. Dan alhamdulillah saya terpilih dengan suara terbanyak. 973. Saya masih ingat. 2 kandidat ini kalau jadikan satu masih menang saya perolehan suaranya. Tentunya mungkin ada hal yang lucu nggih Pak nggih. Bapak bujangan jadi Pak Lurah, terus yuk yang PKK ini sinten itu Pak? Ya, ada kepengurusan PKK yang mewakili pada saat saya ada acara harus dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Itu kebetulan ya masih pernah adik, sanak lah, untuk mewakili pada saat di kecamatan ataupun di kabupaten. Fiknya dapat Bu Lurah kapan, berapa tahun setelah menjabat? 1 tahun. Oh gitu. Saya pemilihan waktu itu bulan November, saya nikah bulan September 1 tahun berikutnya. Sehingga sudah resmi ada Bu Ketua Tim Penggerak. Oke Pak. Selanjutnya Pak, ini yang tentunya di desa itu kan banyak persoalan yang sangat
komplek ya. Tapi entah sekomplek apa dibandingkan sekarang ini kan mungkin agak beda. Mungkin beberapa hal yang persoalan itu yang sering Bapak hadapi dan paling menyita perhatian dari Bapak di Sukowo itu, Pak. Ya, kalau dibandingkan dengan situasi sekarang memang jauh berbeda. Dulu itu tugas kepala desa itu kan tidak seperti ini terkait dengan masalah keuangan yang harus kita amankan, kita laksanakan. Dulu itu kan hanya 3. Satu adalah terkait dengan kemasyarakatan, yang kedua terkait dengan kemasyarakatan juga dan juga ketentraman, yang ketiga adalah terkait dengan situasi masyarakat yang adem, ayem, tentrem. Dulu itu kan itu yang paling utama. Bagaimana desa ini bisa kondusif. Mungkin dulu ada penilaian ngeten mboten, Pak? Seperti ini enggak, Pak? Seorang kepala desa dikatakan berhasil kalau dia itu berhasil mendatangkan banyak bantuan dari mungkin katakanlah kabupaten segala macam itu, Pak. Belum. Dulu itu kan program bantuan atau program dari pemerintah kecamatan atau kabupaten maupun dari pusat kan belum ada. Yang paling fokus adalah terkait dengan kemasyarakatan yang ada di desa itu. Lebih utama ke itu ya. Itu ketentraman, keamanan itu yang paling utama. Tidak ada gejolak itu sudah dikatakan Lurahe Sukowo ki wis stop ngoten berarti, Pak. Iya, itu yang menjadi indikator target kepemimpinan desa itu bisa membawa masyarakatnya sejahtera, tentrem, adem, ayem. Itu kami rasakan betul seperti itu. Jadi Pak, mungkin selama pengalaman 18 tahun sebagai kepala desa, mungkin ada mboten Pak yang menjadi sebuah hal itu mempengaruhi cara Bapak dalam mengambil keputusan di politik ini, Pak? Ya, sangat ada. Pengalaman saya selama 18 tahun jadi kepala desa di Desa Sukowo, ini kan bagaimana memimpin sebuah desa dengan keberhasilan tadi, masalah kemasyarakatan, ketentraman, dan juga kondusif di desa itu menjadi modal awal kita selama 18 tahun itu untuk naik ke jenjang berikutnya. Setelah saya selama 18 tahun kan dianggap sudah 2 periode dan tidak bisa mencalonkan kembali. Tetap maksimal 2 periode. Pada saat itu kalau aturannya saya masih bisa mencalonkan kembali, ya saya masih menjadi kepala desa. Tapi karena aturannya tidak bisa, sehingga saya berhenti di 2011, itu baru berjalan sekitar 1-2 tahun, baru kami memutuskan untuk maju di Pileg 2014. Memang itu sudah ancang-ancang selama duduk di kepala desa, Bapak setelah ini saya ingin Panjonggone itu menjadi anggota DPRD. Belum, belum, seperti awal kami mencalonkan kepala desa. Saya 2011 selesai. 2012, 2013 saya beralih ke usaha. Jadi 2 tahun ini kami melakukan usaha. Saya ada usaha dagang lah. Ini kami nikmati kebebasan yang kemarin 18 tahun sudah. Ya, dengan masyarakat ini kita dunia usaha. Tiba-tiba menjelang pertengahan 2013 itu terus terang dari pada saat dulu itu ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo yaitu Bapak Haji Kelik Sumradi, itu sering ya diskusi, kami diundang bagaimana Pak Rohman ini kalau besok ikut Pileg, ini pendekatan ini kami lakukan. Pada akhirnya kami memutuskan karena juga didorong oleh Partai Golkar untuk bisa mewakili di wilayah utara, terutama Kecamatan Bener Gebang dan Loano, sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk masuk di Pileg di 2014. Tapi pada saat itu kami juga belum ada optimisme rencana itu.
Oh, selama duduk berarti belum ada ya, Pak? Belum ada. Oke. Tapi yo paringane Gusti Allah nggih Pak nggih. Karep maju dadi ngoten ta Pak. Itu perjuangan yang kami lakukan kan seperti itu. Nggih, mungkin kenapa Bapak memilih sebagai Partai Golkar kan perjalanan politik Bapak di awal juga sudah bersentuhannya dengan Golkar ya Pak. Iya. Saya masuk 1992 masuk ketua AMPI desa itu kan juga atas dorongan dari Pak Lik saya. Nggih. Untuk masuk menjadi ketua AMPI di Desa Skowo. Nggih. Nah, mungkin dari itu kan sudah ada dorongan, akhirnya pada saat dibutuhkan dan juga ada dorongan kami ikut pileg di 2014 itu. Oke Pak. Kalau mungkin kan tetap dalam perjalanan banyak tantangan nih Pak. Sebenarnya tantangan yang paling berat saat beralih dari kepala desa ke politisi di DPRD itu apa Pak? Ya pada saat itu kami merasakan karena transformasi yang prosesnya kan pilkades dan pileg ini kan hampir sama. Karena dulu itu kita pilkades dan pileg yang pertama itu yang kita kedepankan adalah hati dan nurani. Pada saat itu belum seperti yang kemarin-kemarin lah. Ini masih murni dari hati nurani, dari langkah-langkah yang kita laksanakan masih ada hubungan emosional yang cukup baik, belum pragmatis waktu itu. Jadi dirasa itu masih kita rasakan betul hubungan dengan pemilih, itu ada kedekatan sehingga ya kita pada saat itu jalan saja. Iya Pak, akhirnya kita masuk ke kursi DPRD ya Pak ya. Mungkin sebelum jadi wakil rakyat Bapak kan dulu 2 periode sebagai anggota biasa nggih. Ya. Di komisi 2 ya Pak. Pertama komisi 3 C lah dulu. C itu pendapatan ekonomi dan pendapatan daerah nggih. Setelah itu di komisi 2 di bidang infrastruktur dan pembangunan. Sebagai ketua DPRD sekarang nih Pak nggih. Bapak menerjemahkan pengalaman di desa dalam turut merumuskan kebijakan di tingkat kabupaten itu seperti apa Pak? Ya, yang namanya di alat kelengkapan dulu di komisi ini kan skrip tidak luas sesuai dengan tupoksinya banyak komisi C dulu di bidang pendapatan. Ini ya kita bagaimana mengejar PAD kita ini agar lebih optimal. Yang kedua di infrastruktur, bagaimana uang yang sudah kita carikan itu bermanfaat untuk masyarakat. Ya bagaimana untuk pembangunan infrastruktur kan dalam arti luas, pembangunan dalam arti luas di dalamnya adalah infrastruktur. Lah posisi sekarang saya sebagai wakil ketua DPRD. Ya dari pengalaman itu, karena posisi sebagai wakil ketua ini kan skupnya sudah membawahi semua. Ibaratnya kalau di alat kelengkapan ya dari komisi, kalau sekarang 1, 2, 3, 4, ataupun A, B, C, D, ini kan hampir sama. Sehingga kita ya tinggal apa yang menjadi pengalaman dulu, kita laksanakan. Cuma skopnya ini kan lebih luas lagi. Kalau dulu saya masih di komisi lebih mendorong ke dapil saya, karena sekarang sudah ada di pimpinan, ini kan skopnya kabupaten, membawahi semua, ya kita akan perluas dari skop itu tidak hanya fokus di dapil saya sendiri, tapi mungkin di semua dapil di semua kabupaten. Menarik sekali perjalanan dari Pak Rohman ya, Sobat Podcast Wakil Rakyat. Ternyata memang banyak pengalaman seorang kepala desa itu yang bisa diimplementasikan di kursi DPRD. Pengalaman-pengalaman di desa bisa menjadi bekal seseorang saat duduk di DPRD untuk mengambil banyak keputusan ataupun mempengaruhi sebuah keputusan untuk diambil. Mungkin hal lain Pak Rohman, banyak isu desa dan di masyarakat bawah yang
saat Bapak duduk di kursi DPRD, khususnya apalagi sekarang ini sebagai wakil ketua DPRD itu, yang menjadi perhatian utama dari Bapak apa ini Pak? Ya, isu di desa itu kan sekarang sangat kompleks. Kita bandingkan pada saat dulu saya menjadi kepala desa itu sudah jauh berbeda. Karena konteksnya dan juga karena sekarang desa ini punya anggaran sendiri, pengelolaan anggaran sendiri, dan di saat-saat sekarang ini kan yang namanya terkait dengan masalah uang, Nggih. masalah anggaran ini kan sensitif sekali. Sehingga permasalahan, isu-isu yang muncul ini kan silih berganti. Kadang-kadang ganti pucuk pemimpinan kepala desa, nanti ada kepemimpinan yang berikutnya ini kan selalu berganti. Yaitu yang pertama yang sering muncul adalah terkait dengan pengelolaan keuangan di desa. Ini yang sering menjadi masalah dan juga sering jadi masukan dari masyarakat terutama di desa itu kepada wakil-wakil rakyat, terutama saya secara pribadi ini yang sering kita temui adalah terkait dengan pengelolaan masalah keuangan di desa itu. Yang kedua masalah pelaksanaan dan penggunaan anggaran di desa itu. Inilah yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Sehingga beda kalau dulu masalah ketentraman, gotong royongan, masalah kepedulian terhadap masyarakat. Sekarang ya karena sudah ada anggaran desa ini Ada yang pergeseran adalah ya. pergeseran terkait dengan pengelolaan keuangan yang ada di desa itu. Oke Pak Ruman. Mungkin Pak, seorang kepala desa atau perangkat, kalau sekarang kan kita sering mendengar banyak yang bertabrakan dengan hukum atau berurusan dengan aparat penegak hukum. Di eranya Pak Roman, pripun Pak? Ada atau Kalau di nyaris tidak ada itu? Kalau di era saya dulu nyaris tidak ada, Mas. Karena uangnya kan kecil dan sudah dilaksanakan sesuai dengan pos anggarannya sudah. Dulu itu kalau terjadi di desa permasalahan ya kondisi yang tidak stabil, ada perpecahan, ada huru-hara. Lah ini kadang-kadang yang menjadi tolak ukur, berarti tidak bisa memimpin ketentraman di desa itu. Tapi sekarang walaupun di desa itu banyak permasalahan terkait dengan ketentraman, tapi yang menjadi fokus sekarang adalah masalah tertib administrasi. Tertib administrasi itu. Ini bedanya dulu Bedanya dengan sekarang. Oke Pak, jika melihat ke belakang, apa perbedaan paling mencolok antara memimpin desa dan memimpin di lembaga legislatif ini Pak? Ya, kalau dilihat dari skop tadi, kalau kepala desa kan skopnya hanya desa. Tapi kalau wakil rakyat kan melalui dapil masing-masing. Minimal kan 2 kecamatan, ada yang 3 kecamatan. Sehingga cakupannya ini kan lebih luas, lebih banyak. Kalau satu desa mungkin jumlah masyarakatnya hanya sekitar 1.000, 1.500. Tapi kalau sudah dapil ini kan di atas 20.000, bahkan sampai ada yang 30.000 ke atas, sehingga lebih luas cakupannya. Berbeda lagi saat duduk di sebagai wakil rakyat juga ya Pak? Dan bedanya lagi kalau kepala desa kan pimpinan desa, tapi kalau DPR kan wakil masyarakat. Pimpinan dengan wakil ini kan sudah jauh berbeda. Sehingga tantangannya juga semakin berbeda. Ini Pak, mungkin ada pesan Pak bagi kepala desa atau tokoh desa yang ingin melanjutkan pengabdian mereka setelah di desa, katakanlah purna atau ingin melakukan lompatan di dunia politik ini, menapa Pak? Ya, saya berharap mereka yang mempunyai keinginan dan mempunyai jiwa yang besar untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, monggo untuk bisa diteruskan. Jenjang berikutnya yaitu jenjang politik di pileg ataupun di pilkada ataupun pilgub dan lain sebagainya. Ini kan menjadi peluang untuk meneruskan pengabdian-pengabdian. Yang tadinya mengabdi hanya untuk satu desa, sekarang bisa mengabdi kalau melalui pileg, melalui satu dapil. Kalau pilkada melalui satu kabupaten. Sehingga ini peluang
ya untuk bisa diteruskan. Karena yang namanya mengabdi itu kan jangan sampai putus lah. Iya, iya, iya. Bisa diteruskan melalui peluang yang ada sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Oke, setelah proses politik dari bawah sampai gedung DPRD ini berjalan, Pak, dari kepala desa, seorang anggota DPRD duduk di komisi dan juga di wakil rakyat. Mungkin ada sebuah perjalanan lagi yang ingin Bapak tempuh sehingga untuk karir politik Bapak itu kan maksimal dan katalah untuk bisa turut andil lebih besar lagi untuk pembangunan di Purworejo, Pak. Katalah menjadi seorang bupati atau wakil bupati, ngoten Bapak? Ya kalau keinginan pasti ada lah. Cuma kan kalau saya kan dari awal mengalir dan melihat situasi dan kondisi yang ada. Saya ceritakan tadi pada saat ada Pilkades, saya juga belum punya Ada angan-angan, gambaran. tapi karena ada dorongan, ada keinginan, akhirnya ketemulah di situ. Kita berjuang, alhamdulillah berhasil. Pada saat itu setelah Pilkades kami selesai, kami juga belum punya angan-angan untuk maju ke Pileg, tapi ada dorongan, ada keinginan, dan ada peluang sehingga kita berjuang, alhamdulillah berhasil. Ya semoga aja ini walaupun kita belum punya angan-angan, tapi nanti waktu yang menentukan, situasi yang menentukan, ya kemungkinan bisa saja kita untuk mengabdi untuk yang lebih. Pokoknya siap nih Pak kalau Ya. ini. Jadi Pak, mungkin terima kasih Bapak waktunya. Mungkin ada sebuah statement, closing statement dari Bapak selaku Wakil Ketua DPRD bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo. Harapan Bapak masyarakat untuk turut ambil bagian dalam proses pembangunan di Purworejo ini, Bapak. Monggo Bapak. Ya, saya berharap pada semualah masyarakat, tidak hanya satu dua tapi semuanya, yang mereka bisa betul-betul ikut serta berperan untuk memajukan Kabupaten Purworejo ini melalui di segala kesempatan, di segala bidang, monggo untuk bisa turut serta. Karena Kabupaten Purworejo ini kan milik kita semua, sehingga menjadi tanggung jawab kita, hanya tidak yang sebagai kepala desa, sebagai bupati, sebagai wakil rakyat, tapi semua warga Purworejo, monggo untuk bisa kita ikut serta memajukan Kabupaten Purworejo melalui pembangunan ataupun melalui hal-hal yang lain demi untuk kemajuan Kabupaten Purworejo, dan endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo. Siap, terima kasih Bapak. Oke, sahabat podcast Wakil Rakyat dimanapun berada, demikian hasil obrolan kita dengan Bapak Roman, Wakil Ketua DPRD Purworejo. Tentunya banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan ini untuk bekal jika kita ingin. Pokoknya selama anak muda itu jangan takut terjun di dunia politik, Pak. Ya. Dan itu bisa dimulai tidak hanya seorang kepala desa ataupun wakil rakyat, tapi juga ternyata di tingkat RT, RW, desa, naik lagi di bidang politik, di jalur partai, bisa ditempuh. Kalau kita berani, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan turut mewarnai pembangunan di Kabupaten Purworejo ini. Oke, demikian sahabat podcast Wakil Rakyat, obrolan kita, sampai jumpa di lain waktu. Jadi Pak, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mas Agung. Podcast Suara Rakyat.